visualisasi data itu nanti digunakan untuk eksplorasi dan penyajian data. Nah, kalau eksplorasi itu biasanya dilakukan sebelum dilakukan analisis data ya. Kita explore dulu datanya seperti apa gitu ya, apakah sudah bagus, apakah masih ada pencilan, bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau penyajian data itu biasanya dilakukan setelah dilakukan analisis. Jadi biasanya setelah dilakukan analisis itu ada hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa dibuat visualisasinya. Nah, ini saya bisa eksplorasinya itu untuk peubah tunggal dan peubah ganda atau lebih dari satu. Nah, yang sering ingin diketahui atau dieksplorasi untuk data peubah tunggal itu yang pertama adalah untuk mengetahui bentuk sebaran. Nah, untuk mengetahui bentuk sebaran ini biasanya kita gunakan histogram atau box plot. Dengan menggunakan histogram atau box plot ini, kita bisa memberikan informasi tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data secara cepat. Ya, dengan melihat histogram atau box plot itu kita bisa melihat ukuran pemusatannya ada di mana, penyebarannya seperti apa, apakah datanya cenderung homogen ataukah cenderung heterogen. Kemudian kita juga bisa mengenali pola umum dari sebaran data. Apakah datanya itu simetris bentuknya ataukah menjulur itu ke kiri atau ke kanan. Kemudian apakah sebaran datanya itu tinggi batangnya sama, apakah ada puncak yang lebih dari satu titik gitu ya. Jadi kalau puncaknya lebih dari satu titik itu nanti analisisnya juga berbeda dengan apabila puncaknya hanya satu titik. Kemudian kita juga mengidentifikasi adanya amatan yang mempunyai nilai ekstrim. Nah, amatan dengan nilai ekstrim ini bisa mengganggu analisis data, bisa juga merupakan informasi yang sangat bermanfaat. Jadi sesuatu yang ekstrim itu terkadang bisa baik, bisa jelek ya. Misalkan kalau cuaca ekstrim, nah itu kan bahaya, sehingga perlu diidentifikasi untuk diambil langkah-langkah untuk untuk mengantisipasi. Bisa juga misalkan sel itu ya, sel yang ekstrim atau yang beda dengan tetangga-tetangganya dengan yang lain, itu bisa menunjukkan adanya kelainan pada sel tersebut. Nah, ini juga penting di bidang kesehatan. Nah, ini contoh beberapa histogram. Nah, kalau yang seperti ini bentuknya simetrik. Ya, simetrik bisa dibilang normal, menyebar normal. Kemudian yang kanan ini menunjukkan data ini menjulur ke kanan. Jadi sebenarnya menjulur ke kanan ini artinya sebagian besar data itu sebenarnya nilainya rendah ya ada di sini, karena frekuensinya tinggi di sini. Jadi ini sebenarnya nilai yang banyak itu sebenarnya nilainya ada di sekitar ini. Tapi ada sedikit data yang nilainya itu sangat jauh dari teman-temannya ini. Sehingga akhirnya datanya atau sebarannya ini menjulur ke kanan. Kemudian ini juga, jadi kalau yang ini menjulur ke kiri, jadi sebagian besar datanya itu sebenarnya nilainya itu besar karena di kanan. Tapi ada sedikit sekali itu yang nilainya sangat kecil, yang berbeda dari teman-temannya, sehingga akan menjulur ke kiri. Nah, ini kalau dicari rata-ratanya itu mungkin di sekitar ini. Ya, kalau yang ini yang normal simetrik ini, maka rata-ratanya dan medianya kira-kira ada di sini. Tapi kalau yang ini rata-ratanya akan lebih ke kanan karena ada nilai yang sangat besar, jadi ketarik ke kanan. Tapi mediannya itu ada di sini, di tengah-tengah.
Nah, demikian juga yang menjulur ke kiri, ini rata-ratanya akan ditarik ke kiri, sehingga akan kira-kira berada di sini ya. Tapi mediannya ada di tengah-tengahnya ini. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu sebenarnya sebagian besar data nilainya berapa, itu lebih baik memang kita menggunakan median. Karena kan sebagian besar sebenarnya ada di sini ya. Mediannya menunjukkan di sini. Tapi kalau rata-rata dia akan tertarik ke kiri apabila ada nilai yang sangat kecil, atau tertarik ke kanan atau apabila ada data yang sangat besar. Nah, kalau misalkan bentuknya histogramnya seperti ini, lurus gini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebarannya adalah sebaran uniform atau sebaran seragam. Nah, ini contoh lain bentuk histogram. Nah, kalau yang seperti ini menunjukkan adanya multimodal. Jadi ini modusnya itu ada dua. Ya, ini jadi ada seperti apa ya ini? Sebarannya terdiri dari dua sebaran. Nah, ini biasanya yang apa? Analisis yang biasa digunakan ini yang pakai Bayesian. Ya, jadi ada dua modus di sini. Nah, untuk membuat histogram nanti Anda bisa membuat semenarik mungkin ya, dengan misalkan dengan warna yang berwarna-warni seperti ini ya. Jadi silahkan nanti kalau membuat histogram atau membuat diagram yang lain itu bisa dibuat semenarik mungkin dengan memilih warna-warna yang menarik atau bentuk-bentuk yang menarik. Kalau yang ini, nah ini contoh adanya, ini datanya tidak menyebar normal atau simetrik ya. Ini menyebar menjulur ke kanan. Jadi di sini puncaknya ada di kiri, kemudian ada nilai-nilai yang rendah, frekuensinya rendah, nilai yang besar tapi frekuensinya kecil sedikit. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan box plot. Nah, box plot ini saya rasa sudah paham semua ya. Jadi box plot ini terdiri dari kotak ini dan ada garis ini ya. Nah, kotak ini untuk yang di sebelah kiri ini adalah Q1, kemudian tengah-tengahnya ini adalah median, dan paling kanan kotak ini adalah Q3. Kemudian ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Yang di sini ini adalah ini ya, Q1 dikurangi 1,5 kali IGR, kemudian kalau yang garis ini adalah Q3 ditambah 1,5 kali IGR. Nah, kalau ada data yang di luar pagar ini, dikatakan sebagai outlier atau pencilan. Jadi box plot ini bisa digunakan untuk mendeteksi adanya pencilan. Nah, dengan menggunakan box plot ini kita bisa membandingkan dua populasi atau dua subpopulasi. Misalkan kalau kita punya box plot seperti ini, ada dua box plot. Ini bisa kita lihat rata-ratanya yang lebih tinggi yang mana kira-kira, yang di kiri atau yang kanan? Halo? Kanan, Bu. Rata-ratanya yang tinggi di mana? Kiri atau kanan? Kiri. Kanan. Ini yang kiri, ini yang kanan. Kiri, yang kiri, Bu. Kiri, Bu. Kalau ya, jadi rata-ratanya yang lebih besar itu yang kiri.
Jadi rata-rata itu ya bisa dilihat juga dari mediannya ini ya. Mediannya kan ini yang merah ini ya. Nah, ini kan posisinya lebih tinggi daripada yang di kanan, sehingga menunjukkan bahwa yang di kiri ini rata-ratanya lebih besar daripada yang di kiri. Kalau ragamnya mana yang lebih besar, kiri atau kanan? Yang kanan, Bu. Kanan. Ya, jadi yang kanan ini ragamnya lebih besar. Rata-ratanya lebih kecil, tapi ragamnya lebih besar. Nah, ini bentuk box plot di Excel. Anda bisa membuat box plot ini di Excel. Jadi Excel itu sebenarnya sudah menyediakan fasilitas untuk membuat grafik itu cukup menarik. Jadi bisa ada box plot, ada pie chart, ada tebaran plot, scatter plot ya dan sebagainya. Nanti bisa Anda explore di Excel. Jadi di sini ini bisa kita bandingkan juga, berarti ini yang paling kecil rata-ratanya adalah yang paling kiri. Ini berdasarkan grup ya, biasanya misalkan ini grup 1, grup 2, grup 3. Kemudian ini misalkan pendapatan misalkan ya. Ini pendapatan, kemudian ini adalah misalkan apa ya? Grupnya apa misalkan? Apa namanya? Pegawai, jenis pekerjaan misalkan. Ada yang misalkan wira swasta, kemudian PNS, kemudian ABRI misalkan. Tapi itu cuma misal aja ya. Jadi yang di sebelah kiri ini yang pendapatannya paling kecil dan lebih homogen. Lebih homogen karena ini panjangnya itu paling kecil, paling pendek. Ya, kemudian yang ini rata-ratanya itu paling besar. Ini rata-ratanya paling besar dan ragamnya juga paling besar. Gitu ya. Di sini malah ada yang sangat besar ini ya. Ini contoh kalau membuat histogram dengan menggunakan R. Anda tapi bisa juga menggunakan Excel ya. Ini contoh kalau kita menggunakan data iris. Di data iris ini ada sepal length, ada sepal wide, ada petal length, petal wide, kemudian spesies. Spesiesnya itu ada setosa dan lain-lain. Ada 3 kalau nggak salah. Oke. Nah, ini kita buat histogramnya. Yang kita buat adalah sepal length-nya. Kemudian kita hitung berapa banyak yang sepal length-nya itu 5. Sepal length-nya bukan 5 ya. Ini 4 sampai 4,5 ya. Kemudian ini 4,5 sampai 5, 5 sampai 5,5, 6 sampai 5,5 sampai 6 dan seterusnya. Nah, tingginya ini adalah banyaknya. Jadi kalau histogram itu tingginya itu adalah frekuensi ya atau banyaknya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat kalau yang paling banyak itu antara ini yang paling tinggi ya. Antara 6 sampai 6,5. Oke, cara membuatnya seperti ini, histogram, kemudian ini adalah data yang digunakan, kemudian ini main ini untuk membuat ini judulnya ini ya, kemudian Xlab itu untuk membuat nama X-nya, variabel X-nya, dan Y-lab-nya itu untuk membuat judul Y-nya. Kemudian warnanya adalah blue, ini masih sederhana sekali ya. Nanti Anda bisa explore sendiri ya, bisa di Excel, bisa di R untuk membuat gambar yang lebih menarik. Biasanya mahasiswa lebih ini ya, lebih kreatif daripada saya.
Jadi ini opsinya untuk membuat histogram tadi main itu untuk menentukan judul, Xlab menentukan label sumbu X, YLab untuk menentukan label sumbu Y, Call ini untuk menentukan warna atau color dari batangnya nanti warnanya seperti apa. Apakah bisa juga kalau nggak salah itu yang warnanya bermacam-macam. Kemudian break sini untuk menentukan banyaknya selang atau batang yang nanti kita gambar. Kalau ini membuat box plot dengan menggunakan R, perintahnya pakai box plot. Ini kemudian datanya, ya datanya ini data iris, kemudian kolomnya itu adalah kolom petal length. Iris ini tersedia di R ya, sudah tersedia di R. Nah, ini kemudian Anda bisa memilih warnanya, kemudian label dari X-nya yaitu Xlab sama dengan petal length. Jadi ini label dari X-nya. Nanti kalau mau pakai label Y-nya ya boleh juga dengan menggunakan perintah YLab. Nah, kemudian bentuknya itu bisa dibuat apa ini ya, horizontal. Jadi nggak selalu vertikal bentuknya, bisa juga horizontal. Dengan cara ini, menambahkan opsi horizontal sama dengan true. Nanti bentuknya akan horizontal. Oke. Kemudian ini kalau di iris, data iris, itu kan ada spesiesnya ya. Spesiesnya itu ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah ini kita bisa membuat box plot dari petal length bunga iris ini berdasarkan spesiesnya. Jadi di sini datanya ini perintahnya tetap ya, perintahnya box plot iris dolar petal length ini adalah datanya, bukan datanya. Iris ini nama datanya, kemudian petal length ini adalah nama kolomnya, kemudian kita beri tanda seperti sebaran ini, kemudian yang kita gunakan kategorinya pada apa di data iris itu. Nah, di sini yang digunakan adalah spesiesnya. Ini nama kolom di data iris ini. Namanya spesies. Isinya itu ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah, ini kalau dilihat dari sini, ini yang paling tinggi itu adalah virginica. Yang paling panjang petalnya. Yang paling pendek itu adalah setosa. Kemudian setosa ini juga paling homogen. Ya. Nah, kalau ini warnanya bisa kita set berbeda-beda. Ini misalkan di set coral, blue, dan red. Cuman ini karena mungkin ini nilainya sama semua ya, sehingga cuman enggak sama semua. Ini ada, cuman sebagian besar sama, sehingga ini enggak kelihatan warna koralnya. Yang tampak warna blue sama red. Kemudian kalau kita mau melihat ringkasan data kategorik, ini kita bisa menggunakan bar chart atau pie chart juga bisa. Umumnya sih lebih sering digunakan pie chart kalau kategori. Bar chart sebenarnya juga bisa. Ini biasanya yang ditampilkan itu adalah distribusi banyaknya amatan atau frekuensi untuk masing-masing kelas atau kategori. Ini contoh-contoh pie chart ya. Ini penjualan berdasarkan region, berdasarkan daerah. Yang north itu sekian persen, west sekian persen, biasanya dalam persentase ya.
Ini nah bentuknya juga macam-macam ya, bisa 2D, bisa 3D seperti ini. Dan warnanya juga bisa dibuat macam-macam. Ada juga yang bentuknya lebih menarik lagi seperti ini. Ada juga yang bentuknya kayak donat sekarang. Jadi tengahnya bolong gitu ya. Nah, seperti ini dibuatnya di Excel. Anda bisa buat grafiknya di Excel. Ini yang saya bilang donat ini. Di tengahnya bolong. Nah, datanya nggak selalu dalam persentase, meskipun seringkali digunakan persentase ya. Bisa juga data aslinya berapa. Cuman kalau nanti menampilkan nilai di grafik, ini sebaiknya juga yang informatif. Kalau seperti ini kan kita bingung ya mau bacanya berapa ini. Ini 1 juta apa 1 miliar apa 1 triliun gitu ya. Jadi nanti diberi tanda koma-koma gitu ya. 3 digit gitu kita beri koma atau titik. Sehingga lebih informatif. Jadi ketika kita membuat grafik itu usahakan informatif, seinformatif mungkin. Jadi seperti ini juga kita sulit membaca. Ini berapa ini? 12.000 kah atau 120.000 gitu ya. Harus mencermati dulu, paling enggak harus ngitung dulu dari belakang 33 gitu ya. Nah, ini contoh membuat pie chart dengan menggunakan R. Ini di sini ini menunjukkan frekuensinya atau banyaknya. Kemudian jurusan ini menunjukkan jurusannya yang ada di FMIPA misalkan. Ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan statistika. Nah, untuk membuat pie chart perintahnya adalah pie, kemudian datanya. Datanya di sini maksudnya yang berisi frekuensi ya, berisi banyaknya. Kemudian seperti biasa main, call. Nah, ini color-nya ini bisa rainbow ya, bisa berwarna-warni. Kemudian labelnya ini jurusan. Jadi kategorinya, ya di sini kategorinya. Nah, kemudian untuk data untuk eksplorasi data tunggal, ini juga kita sering juga membuat plot data time series. Jadi ini contohnya data COVID, yang atas yang merah ini adalah data confirm positif, dan yang biru ini yang meninggal. Jadi kalau data time series tentu saja datanya itu yang X-nya itu selalu waktu. Ya, waktu itu bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan, dan sebagainya. Tapi selangnya ini harus sama. Kalau harian ya setiap hari harus ada datanya. Kalau bulanan atau mingguan ya setiap minggu atau setiap bulan harus ada. Dan harus sama, nggak boleh nanti yang di sini harian, yang di sini kemudian mingguan gitu ya. Jadi datanya selangnya harus sama, itu data time series. Jadi yang Y-nya itu adalah datanya, X-nya itu adalah waktu. Kemudian bisa juga dibuat diagram petanya. Biasanya kalau diagram peta ini adalah hasil analisis ya. Jadi setelah dianalisis bisa juga prediksi ya. Kalau yang ini bukan prediksi sih, ini hasilnya benar-benar yang confirm COVID di dunia ya ini. Nah, warnanya ini menunjukkan nilainya. Jadi kalau di sini semakin gelap, semakin tua warnanya, itu menunjukkan bahwa nilainya itu semakin tinggi atau semakin besar. Semakin muda, semakin mendekati putih, itu menunjukkan tidak ada. Nah, dari sini ini akan langsung mudah terlihat daerah di sini. Saya nggak hafal peta ini ya, bukan geografinya dulu saya jelek. Nah, yang tahu cuman Indonesia aja ini sini ya. Ini Indonesia.
Nah, kemudian di sini yang besar atau yang apa namanya, yang korbannya yang terkena COVID besar itu ada di sekitar ini dan di sini. Nah, cuman saya nggak pinter geografi, jadi saya nggak bisa menjelaskan ini daerah mana. Yang jelas Indonesia ini masih tergolong, ini Mei tanggal 30 2020. Jadi Indonesia ini masih tergolong rendah, belum yang termasuk tinggi ya, karena warnanya masih muda. Jadi ini kalau kita memang mau melihat suatu kondisi itu harus kita bandingkan juga dengan yang lain, ya, misalkan di dunia. Memang kelihatannya Indonesia itu korbannya sudah banyak sekali, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain juga sepertinya lebih baik. Ya. Oke, kemudian, nah eksplorasi untuk peubah tunggal ini biasanya juga kita perlu mengidentifikasi adanya pencilan. Alasannya karena amatan pencilan ini bisa mengganggu proses analisis data. Mengganggunya bagaimana? Misalkan di regresi itu ya, kalau ada pencilan, itu garisnya bisa berbeda dari yang seharusnya. Jadi mungkin bisa merubah kemiringan, ya, bisa merubah kemiringan, atau bisa juga ya, utamanya sih nanti merubah kemiringan kalau pada regresi. Nah, bisa mengganggu proses analisis data. Kemudian amatan pencilan ini juga merupakan informasi penting dan interest dari analisis. Contohnya ini, fraud detection atau penipuan ya, deteksi penipuan dalam penggunaan kartu kredit. Jadi, bagaimana bisa mengecek kartu kredit itu dalam penipuan atau enggak, bank itu bisa melihat rekaman dari penggunaan kartu kredit. Misalkan kalau setiap bulan itu berkisar antara paling enggak di bawah 5 juta gitu ya. Kemudian ada satu waktu itu ternyata penggunaannya sampai 10 juta atau lebih gitu ya. Nah, itu kan pencilan dibandingkan dengan data-data yang sebelumnya. Nah, sehingga di situ bisa bank itu bisa mencurigai kalau itu adalah penipuan atau penggunaan bukan digunakan oleh pemiliknya barangkali gitu. Nah, di bidang kesehatan juga, jadi ini bisa seperti yang saya bilang tadi, adanya sel-sel yang berbeda. Jadi biasanya kalau yang di kesehatan itu performa dari sel itu ada beberapa variabel yang menilai kesehatan sel. Nah, biasanya itu variabelnya banyaknya itu sampai ribuan. Itu yang biasanya microarray itu ya. Itu Bu Ani yang penelitiannya pakai microarray itu. Ya, jadi variabelnya sangat banyak, bisa sampai ribuan. Nah, itu nanti akan bisa dideteksi kalau misalkan ada sel-sel yang memiliki performa yang berbeda, sangat berbeda dari yang lain, itu menunjukkan adanya permasalahan kesehatan, misalkan adanya kanker atau adanya tumor dan sebagainya. Kemudian juga merupakan produk cacat ya. Nah, ini biasanya mungkin digunakan di pengendalian mutu. Ya, jadi kalau ada data yang berbeda, sangat berbeda dari yang lain, itu merupakan indikasi adanya masalah. Apakah itu masalah mesin, apakah kualitas bahan baku, atau kesalahan operator, dan lain sebagainya. Kemudian ada hotspot spasial. Jadi biasanya digambarkan dalam peta ya. Dalam peta dengan indikasi-indikasi tertentu ya, ada variabel-variabelnya. Nah, nanti akan terlihat mana yang misalkan semuanya warnanya sama kecuali beberapa titik. Nah, itu menunjukkan adanya perbedaan yang bisa jadi
merupakan masalah atau bisa juga merupakan prestasi. Misalkan di tingkat, misalkan di pendapatan gitu ya. Ada yang warnanya berbeda ternyata itu karena tingkat kemiskinannya tinggi. Bisa juga karena pendapatannya sangat tinggi. Nah, kalau yang seperti itu juga merupakan kalau yang tinggi itu juga perlu dicontoh, oh, kok bisa tinggi gitu ya. Demikian juga untuk kesehatan dan lainnya. Jadi pencilan itu bisa sesuatu yang sangat buruk atau bisa juga sesuatu yang sangat baik. Nah, kalau yang sangat baik ini juga perlu diteliti kira-kira apa yang menyebabkan menjadi lebih baik sehingga bisa ditiru oleh yang lain. Tapi kalau ada yang sangat jelek berarti harus diatasi. Nah, teknik yang sering digunakan untuk melihat atau mengidentifikasi adanya pencilan ini adalah box plot. Bisa juga pakai regresi sebenarnya ya. Jadi kalau kita modelkan dengan regresi, kemudian ada titik-titik yang jauh dari garisnya, berarti itu adalah pencilan. Selanjutnya kita bisa mengeksplorasi hubungan antar peubah. Jadi ini peubahnya lebih dari satu. Nah, alat eksplorasi yang bisa digunakan untuk melihat hubungan antar dua peubah ini ada scatter plot, kemudian plot tebaran bertanda. Ini kita gunakan bila gugus data ini memuat informasi tambahan berupa label atau kelompok tertentu. Bisa juga kita menggunakan koefisien korelasi, matriks plot, dan heat map. Ini contoh tebaran data scatter plot. Nah, ini saya rasa Anda sudah tahu semua. Jadi ini kalau plotnya seperti ini menunjukkan adanya korelasi. Jadi ini nilai dari variabel A, ini variabel B ya. X-nya adalah variabel A, Y-nya adalah variabel B. Nah, ini mengindikasikan adanya korelasi yang positif antara variabel A dan variabel B. Kalau yang ini menunjukkan korelasi yang negatif. Kalau ini tidak ada korelasi, kalau yang ini menunjukkan adanya hubungan kuadratik. Nah, ini kita bisa menggunakan warna yang berbeda apabila ada kategori tertentu pada masing-masing variabel atau pada suatu variabel. Jadi ada subnya, misalkan ini yang laki-laki, ini yang perempuan, misalkan seperti itu. Kalau misalkan ini ada hubungan antara tinggi dan berat badan, misalkan ya, ini yang laki-laki, ini yang perempuan, misalkan. Nah, itu bisa kita buat warna yang berbeda. Atau bisa juga kita buat bentuk ya, bentuk yang berbeda. Ada yang di sini warnanya lingkaran, ini bentuknya apa ini? Segi 4. Ini menggambarkan tentang hubungan antara temperatur dan kecepatan angin. Ini hubungannya negatif. Jadi semakin tinggi temperatur, kecepatan anginnya lebih rendah. Kemudian, nah ini contoh matriks plot. Jadi kalau ada lebih dari 2, ini kita bisa buat matriksnya, matriks plot antara beberapa variabel. Jadi di sini ini menunjukkan plot antara rate of return dan clients. Kalau yang di sini ini menunjukkan plot antara tahun dan klien. Cara membacanya seperti itu. Kemudian kalau yang di sini ini berarti hubungan antara klien dan rate of return. Nah, cuman ini kalau Anda lihat bentuknya berbeda ya antara yang di sini dan di sini, padahal ini kan sebenarnya hubungannya sama antara klien dan rate of return. Nah, ini jadi kalau yang seperti ini, kalau yang ini rate of return-nya sebagai X-nya, kalau kemudian kliennya ini sebagai Y-nya.
Ya, jadi ini rate of return-nya itu adalah sebagai X, kemudian kliennya sebagai Y. Nah, kalau yang di sini, ini kliennya sebagai X, kalau gambarnya, bentuk gambarnya. Ini rate of return-nya sebagai Y. Gitu. Sehingga harusnya kan hubungan antara dua variabel yang sama ini kan akan menunjukkan pola yang sama gitu ya. Cuman karena posisinya yang berbeda, sehingga bentuk gambarnya berbeda. Jadi ini dan ini harusnya menunjukkan pola yang sama, pola hubungan yang sama antara rate of return dan years. Cuman karena posisinya ya, jadi kalau yang di sini ini rate of return-nya sebagai X, kemudian years-nya sebagai Y. Kalau yang di sini ini rate of return-nya sebagai X, rate of return-nya sebagai Y, sehingga bentuknya akan berbeda. Nah, ini kalau kita, ada grupnya, ada subgrup ya, ini kita bisa beri bentuk atau warna yang berbeda. Jadi ini sama sebenarnya dengan yang ini tadi ya. Sama enggak? Oh enggak sama. Yang di sini klien, yang di sini sales. Ini sales, rate of return, dan years. Cuma di sini ada grupnya, ada mungkin daerah atau cabang gitu ya. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah heat map. Heat map ini juga untuk melihat kovarian atau korelasi atau hubungan antar variabel. Nah, ini variabelnya bisa banyak. Ada ini di sini ada age, ada apa ini? Tone age, passenger, slang, cabins, dan sebagainya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 variabel. Nah, ini kita bisa melihat korelasi yang warna merah itu menunjukkan korelasi positif. Kemudian biru itu adalah korelasi negatif. Jadi semakin biru itu korelasinya negatif dan nilainya semakin tinggi. Kalau semakin merah itu korelasinya semakin besar dan positif. Ya. Nah, ini kalau di sini menunjukkan koefisien korelasinya. Tapi kok lebih dari 1 ya ini. Ini mungkin 1 ya, karena 1,01. Yang lainnya nggak ada yang lebih dari 1. Kalau dilihat dari judulnya ini korelasi koefisien korelasi ya. Nah, kemudian kalau semakin putih, ya semakin muda, itu korelasinya semakin kecil. Jadi hubungan antara usia dan tone age itu apa sih? Itu hubungannya negatif dan besar. Cukup besar ya, 0,6, minus 0,6. Jadi di sini bisa langsung dilihat angka-angkanya. Tapi kalau kita nggak mau lihat angka-angkanya, lihat aja dari warnanya itu sudah terlihat. Nah, ini warnanya mungkin kan beda-beda ya, nggak selalu merah dan biru. Nah, Anda harus lihat legendanya di sini. Warnanya seperti apa, kemudian nilainya bagaimana, itu ada di sini. Selalu ada di sini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan